Ini cerita kita koboi yang ingin ngebajak, bukan? Itu koboi junior. Halo guys. Nah, kita mau kita mau review game Colt Express. Colt Express kan kah? Colt Ini ada Express. berapa seri ini? Harusnya ada banyak ya? Ini ada expansion-nya ada banyak. Kalau Oke. misalnya mau beli big box-nya juga ada termasuk expansion-nya. Nah, ini yang kita punya yang yang biasa. yang biasa. Yang deluxe biasa yang bisa bermain cuma 6 orang. Tapi kalau kita beli expansion-nya bisa main 8 orang. Oke. Ini maksimal 6. Ini maksimal 6. Oke, boleh langsung dijelasin nih Kak, cara mainnya gimana? Oke. Genre gamenya apa nih? Apa ya genrenya ya? Kayaknya medium doang sih ini. Oh, Nggak gitu. susah-susah banget sih. Cuman ini cerita kita koboi yang ingin ngebajak, bukan? Itu koboi junior. Jadi kita tuh para koboi yang ingin ngebajak kereta gitu kan. Makanya Colt Express di sini. Sini gue jelasin dulu bahwa objektifnya adalah kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya nih. Nah, ini uang nih. Ini uang. Set. Ini jadi kita dibalik chip-chip kecil uangnya ini diamond. ada nilai, iya ada nilai. Ini ada diamond, ini ada tumpukan uang. Di sini ada copper yang lebih ini $1.000. Nilainya beda-beda. Nilainya beda-beda, kita nggak boleh tahu. Oh, tapi makanya sama aja, ditutup. ini duit juga. Duit juga. Yang kantong ini tuh ada macam-macam nilainya. Aja nih, duit juga. Iya. Oh, Itu kalau diamond tuh 500. Tapi kalau uang tuh 450 ke bawah. Oh, pasti tuh, diamond pasti Sudah 500. Diamond itu pasti 500. Kalau uang itu paling kecil 250, paling tingginya 450. Nah, ini ada copper. Copper tuh nilainya 1000. Copper itu nilainya 1000 pasti paling gede. Nah, jadi kita akan bermain sebagai bandit-bandit itu tuh, koboi-koboi itu. Nah, nanti ada 6 karakter yang bisa kita pilih, bisa acak, bisa pilih, tapi better acak sih karena setiap koboi ini punya kemampuan masing-masing. Nah, untuk setiap turn-nya itu pertama kita harus buka dulu nih. Gue sebutnya apa ya? Ini ronde, papan ronde. Ronde. Jadi kita tuh main ini satu ronde ini sesuai dengan ininya nih, kartu yang kita taruh. Kalau begini artinya, nah kalau ini kita artinya ngeletakin satu kartu, habis itu gantian semuanya. Kalau ini kita ngeletakin 2 kartu sekaligus, habis itu kita masuk ke satu kartu, habis itu kita refill. Gue lupa nama tekniknya itu apa, tapi nanti gue jelasin caranya. Jadi nanti setiap turn-nya kita bakal dari kartu di tangan kita ini, kita bakal naruh satu kartu di depan gini. Semua orang bisa lihat. Misalnya gue jalan, habis itu pacet. Ya. Pacet naruh kartu lagi, misalnya ini, Niwai, terus Ningrum sampai Haikal udah naruh kartu, terus kartu keduanya tadi kan mana? Ini ya? Ya. Oke, nah ini dua kartu, gue bisa naruh 2 kartu sekaligus, kayak gitu-gitu terus, kayak gitu-gitu. Oh, ini tumpuk terus. Tumpuk terus. Nah, nanti sampai udah semuanya berarti kan total ada 4 kartu yang kita taruh kan di Iya, sini kan. iya. Nah, habis itu kita balik, kita buka. Yang putih, koboi putih misalnya gua, berarti Raka apa yang dilakukan, habis itu Pacet apa yang dilakukan, Niwai apa yang dilakukan. Jadi dilihat dari action apa yang dilakukan. Oh. Nah, di sini ada beberapa jenis action yang gue jelasin dulu ya, satu-satu. Kalau ini, nah ini. Kalau ada tanda dolar gini, artinya kita bisa ngambil duit. Oke. Syarat ngambil duit adalah harus ada duitnya. Jadi kalau nggak ada duitnya nggak bisa ngambil duit, sudah pasti. Oh, gitu. Dan itu biasanya ada di dalam gerbong. Di awal-awal tuh pasti ada di dalam gerbong. Jadi kalau misalnya kita ngambil ini, ngeluarin ini, action ini, berarti kita bisa ngambil salah satu di antara 3 ini. Kita nggak boleh ngintip, harus ambil salah satu. Setelah ambil baru bisa kita lihat. Tapi ini rahasia. Gerbongnya di Et, tempat et. kita berdiri. Betul, tempat kita berdiri. Lanjut, kalau misalnya ini artinya tembak. Ini artinya tembak. Tembak ini bisa melalui dua gerbong. Jadi kalau misalnya ini Haikal yang biru. Misalnya Haikal ada di sini. Nah, kalau gue keluarin tembak, ini yang bakal gue tembak bukannya yang biru, tapi yang hijau. Ke belakang nembaknya. Bukan ke belakang, bisa ke depan, bisa ke belakang. Misalnya ini merah ada di sini. Ya, tapi nggak bisa satu gerbong. Tinggal pilih gue mau nembak merah atau nembak hijau. Oke. Tapi gue nggak bakal bisa nembak si biru, Oh ya. si biru, karena dia di dekat gua, satu gerbong. Karena jadi tembak itu long range. Iya. Range. Oke. Nah, ada Sampai ke ungu bisa gak?
nggak bisa. Oh, harus Cuman sebelahan. kanan kiri doang. Oke. Tapi beda ininya apa namanya peristiwanya kalau gue di atas. Kalau di atas nggak perlu, misalnya ungu di sini, hijau bisa di sini. Nah ini gue bisa pilih, gue bisa nembak ungu, bisa nembak hijau. Karena kalau di atas itu nggak ada halangan. Oke. Ya, Jadi ya, lu bisa ya. nembak sampai ke belakang sekalipun. Kalau satu Semua gerbong kena. masih bisa kalau di atas. Kalau satu gerbong mana ke sini? Misalkan ini si birunya Di sini nih, Oke, ya. nggak bisa. Oh, Tetap tetap nggak bisa. Pokoknya juga. tembak itu long range. Oke. Harus Long range. harus keluar gerbong. Ya, beda sama punch, pukul. Oh tadi tembak belum ini? Udah. Ini tembak udah ya? Udah. Nah ini punch. Nah kalau punch, dia justru dia mukul orang yang deket. Yang Oh. deket dia. Entah mau di atas, entah mau di bawah, terserah. Bisa mukul ke atas. Nggak bisa mukul ke atas. Dari dalam nggak bisa. Aduh, Gua game. kira. Mukul ke bawah juga nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya harus satu. Nembak pun nggak bisa ke bawah. Nembak Oh, nggak bisa iya. ke atas, nggak bisa ke bawah guys. Jadi begini nggak bisa nih. nggak bisa Nembak ke sini. atas, Oke. nggak bisa diagonal gitu. Iya. Nah pukul, nah ini pukul, dia kalau misalnya pukul, dia cuma harus yang deket. Nah bedanya kalau pukul dia bakal bertolak ke belakang, dimana ke arah Oh, pukulnya. mental. Iya, terserah nih. Misalnya gue putih, di sini ada biru. Ini si biru ini mau gue pindahin ke sini atau ke sini, terserah. Itu. Nah setelah mukul, kalau si biru ini punya kantong emas atau berlian ataupun koper, dia bakal jatuh di sini. Semuanya. Satu. Oh, satu. Misalnya si biru udah dapat berlian nih, Ya. udah dapat berlian. Terus gue pukul dia pindah ke sini. Nah berliannya bakal jatuh di sini, tapi belum gue ambil. Iya. Gue kalau mau ngambil, gue perlu tadi kartu yang tadi ngambil duit itu. Kalau si biru punya lebih dari satu, dia milih yang Tetap mau dibuang. milih yang Berarti dia setiap buang. action perlu kartu ya. Perlu kartu, setiap action. betul. Nah lanjut ada yang namanya move. Move itu terbagi dari dua. Naik turun sama Naik turun Pindah. sama pindah kanan kiri. Nah, peraturan untuk pindah kanan kiri, kalau kanan kiri balik lagi kalau di dalam gerbong, lu cuma bisa pindah satu-satu. Tapi kalau misalnya di atas gerbong, lu bisa pindah langsung ke sini. Dari ujung sini ke ujung sini bisa, dari ujung sini kan kemanapun bisa. kalau dia yang kanan kiri. Kanan kiri. Kalau naik turun jelas cuma Iya, naik turun iya. doang dong. Cuma Iya. naik turun doang lu mau kemana. Kalau dalam gerbong satu. Nah, terakhir ini ada kartu Marshall namanya. Marshall ini lu bisa gerakin satu langkah si Marshall. Tapi nggak bisa naik ke atas, dia cuma bisa di bawah, dia nggak bisa naik ke atas. Nah, ini kanan kiri. Nah, misalnya gua menggerakkan ini, si Marshall ini selalu awalnya itu mulai dari lokomotif, guys. Marshall tuh yang mana, Kak? Ini yang kuning. Marshall tuh yang kuning. Oh, udah pasti. Ini rambutnya makanya kan kuning kan. Oh, gitu. Dia tuh NPC. NPC, Oh. AI-nya. Iya. Nah, kita gerakin ke sini. Nah, setiap bandit yang ketemu sama Marshall itu kena satu tembakan. Fungsinya apa nanti gue jelasin. Jadi nerima namanya satu kartu tembakan. Nah, kalau misalnya makin banyak lu kartu tembakannya sebenarnya makin rugi, sebenarnya lu nggak mati tapi lu bisa rugi nanti di ininya, di permainannya. Langkah-langkah lu akan menghambat langkah lu. Nah, tadi yang lupa gue jelasin adalah misalnya gue nembak. Nah, Ini masing-masing player ya? Nah, Pegang ini. di kartu ini pun kita punya namanya kartu peluru. Kita dijatuhin 6 peluru. 6 peluru ini yang sebenarnya harus kita habisin. Jadi sebenarnya objektif tambahan buat cari duit adalah lu ngabisin peluru. Ditandakan seperti ini. Nah, setiap kali lu nembak, misalnya gue nembak pacet warna ungu. Kartu ini akan masuk ke decknya pacet. Fungsinya apa? Ini nggak ada fungsinya. Jadi nanti di awal permainan seperti ini. Misalnya ya, gue contohin dulu. Misalnya pacet dapat ini, misalnya gue dapat peluru ini. Nah, ini akan dikocok pertama. Dikocok, ditaruh sini, gue akan draw 6. Nah, kalau ini kan artinya gue bisa jalan semau gue dong. Banyak pilihan dong. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya setelah draw 6, ternyata 3 diantaranya adalah kartu peluru. Oh, bisa dapat gitu Bisa juga. kartu peluru, makanya jangan sampai tertembak. Karena kalau misalnya lu dapet kartu peluru, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya lu ronde ini harusnya jalannya 4, ya lu cuma bisa 3 pilihannya. Iya. Pasti udah pilihan 3 Oh. gitu. Jadi setiap jalan adalah ketika lu jalan pilihannya antara lu mau main kartu atau lu ngedraw, Ngedraw lagi. ya ngedraw 3 kalau nggak salah. Di 3. tangan tuh bisa berapa? Bebas, Oh, bisa banyak. bisa banyak. Tapi nanti juga bakal dikocok lagi ulang.
Tapi setiap Kayak draw gitu. 3 Iya. mentoknya. Bisa ngedraw 3. Satu doang boleh? Boleh, tapi ya rugi aja. Iya. Gitu. Nah, semakin banyak kartu ini kan bakal dikocok lagi nih. Iya. Ini semakin banyak, ya lu bakal makin sedikit jalan lu. Dan lu bakal buang-buang turn lu untuk nyari kartu yang bisa lu jalanin. Iya. Kayak gitu aja. Ini yang kayak gini buat apa nih Kak? Yang kosong? Sama, ini kartu ditembak sama sheriff artinya. Oh, ini ditembak sama sheriff. Ditembak sama sheriff. Nah, kalau yang ini ditembak sama Kalau player. ini, ya. Nah, ada tambahan lagi. Kalau lu berhasil ngabisin 6 peluru lu, 6 peluru dan kena semua orang, lu bakal dapat bonus tambahan $1.000. Jadi objektifnya kalau lu nggak dapet kantong, ya lu bisa tembak-tembakin aja Iya, mau iya, lu iya. pucat, siapapun yang lu tembakin. Kayak gitu. Mereka 6 orang nih. 6 orang. 6 kali. 6 kali. Bentar, Tapi itu ini- misalnya maksimal Oke. 6 orang yang main, kita cuma bisa maksimal nembak 5 dong. 6 orang juga? Sama si sheriffnya itu ya? Enggak. Ya kan gue bisanya nembak lu 2 kali. Iya, boleh 3 pakai kali. dari orang bisa itu. ditembak. Oh, Bisa. peluru yang kita punya. Iya, Iya, peluru iya. yang kita punya. Jadi kita sebaik sebisa mungkin ngabisin peluru ini karena bonusnya gede banget $1.000. Kalau ditembak kantongnya nggak jatuh, enggak, cuma ditonjok. ditonjok doang yang Oke. jatuh. Ditembak cuma dapat peluru dari orang Terus lain aja. si player yang ketembak kerugiannya apa? Ya itu, jadi deck yang lu ambil tuh jadi ada banyak dan tapi nggak berguna. Karena Ya karena banyak isi kartu peluru. oh, karena Kan dia bisa nembak setiap banyak ditembak orang. dikasih kartu. Enggak, Si kartu satu Setiap ditembak peluru dikasih orang kartu tuh nggak bisa ini. kita pakai. Oh. Gitu. Jadi kayak Iya, cuma iya, kartu iya. sampah aja. Ini kayak kalau sama sheriff, seakan-akan ini kalau sama player lu lain, draw kita 6, jadi dikasih tapi ada ini. kartu Tembak bote. pelurunya Lu jadi jadi kasih dapat 2. ini. Iya, Itu benar. cuma 4 kali jalan. Tapi itu Nggak banyak pilihan. mempengaruhi hasil permainan nggak? Jangan banyaknya kan? Enggak, mempengaruhi hasil permainan enggak, tapi yang habisin peluru jelas dapat duit. Gitu. Dan di tangan kita jadi penuh. Sebenarnya sama kartu-kartu lebih itu. lebih ke arah ngehambat permainan kita sih. Kita mau gerak jadi nggak bebas. Coba kita coba nanti. Nah, kita coba Ini nanti ya. berbeda nggak antara yang Iya, isi peluru enggak sih, cepat? enggak. Cuma menandakan bahwa ini tinggal peluru lu masih penuh. Kalau misalnya udah 0 gini, ya tinggal 1 berarti ini peluru tinggal 1. Oke. Itu aja sih. Tapi Terus kita apa- ngeluarinnya ngurut kan? Iya. 654. Terus ada mungkin nanti efek yang dari ronde ini gue bakal jelasin nanti pas permainan ya. Nah kalau kayak contohnya ini kayak gini. Nah kalau ini kotak ini lu ngebuka kartu lu secara terbuka. Jadi orang tuh tahu lu ngapain. Oh, ada Misalnya yang gue, kebuka, ada yang ketutup. ya misalnya gue begini, Ya. gue bisa lihat oh berarti semua orang lihat nih si Raka bakal gerak ke kanan atau ke kiri ya, gitu kan. Nah tapi kalau misalnya masuk terowongan, kita bakal Oh, ini terowongan. ya nempatin kartunya begini. Jadi kita nggak tahu. Oke, ini terowongan, terus kartu actionnya jadi ketutup. Yes. Ini berarti kalau kayak gini keluarinnya 2. Satu. satu. Oh, ini berurut. Kalau Jadi kita ini 5 baru kali 2. ngeluarin secara bergiliran. Habis itu baru di reveal. Oke. Nah, gue jelasin juga kegunaannya kali ya. Kegunaan Ini gue kocok lagi boleh kah? Boleh. Sebenarnya lu ngocoknya harus sama itu. Tambahin itu. Iya. Yaudah. Nanti Ya, aja, nanti nanti aja. aja. Nah, gue jelasin dulu kegunaan kemampuan dari 6 karakter ini ya. Oh, guys. beda-beda skillnya. Beda skillnya. Sebenarnya gue udah punya jagoan sih, cuman Nah, mulai lagi Haikal nih. tahu. Terus gue diincer sama Haikal. Pertama ada Ghost. Ghost ini kemampuannya adalah dia setiap satu kartu ronde, dia bisa memilih untuk menutup kartunya. Oh, Udah, jadi orang nggak tahu. Ya, Sesimpel itu sih sebenarnya. mau lorong apa enggak? Benar. terserah Mau dia. lorong apa enggak terserah dia bisa menutup. Jadi Menurut orang gue ini bisa nebak ya? betul. Menurut gue ini sangat berguna sih. Jadi lu nggak tahu kalau misalnya lu lagi ngincar orang atau lu ngincar orang. Berarti dia nggak ada. Nah, tadi kan kita naruh Bisa jadi. kartu tuh. Ya. Naruh kartu kan, Ya. ada yang ketutup. Aktifnya kapan? Nanti setelah semua kita selesai naruh semuanya. Oh gitu, baru kita di ngeset reveal. dulu Ya. dari awal tuh. Oke. Lalu kedua ada Shene. Bacanya apa sih, Cep? Mana? Cheyenne. 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 Tapi dia orang Indian sih, pasti orang beda India, bukan cara, orang Cina kan? cara pengucapannya. Iya. Oh iya. Nah, ini kemampuannya dia adalah setiap kali dia nonjok, instead kantongnya jatuh, kantongnya langsung buat dia. Oh, langsung ambil, Nah, langsung ke Ini pick up. lebih jagoan. Oke, jangan gua. Pocket ya, bisa dia jadi. pickpocket ya. Pickpocket, betul. Copet. Pickpocket. Jadi instead dia kantongnya jatuh, kantongnya langsung pindah ke dia. Oke. Nah, ketiga ada Bell. Nah, Bell ini kemampuannya adalah cantik. Ngeselin gak tuh? Kemampuannya cantik. Jadi misalnya, iya. Jadi nggak itu doang, Lai. Jadi misalnya, Lai. Misalnya gini, si Ijo mau nembak, dia punya pilihan kan, mau nembak ke ungu atau ke biru. Kalau si ini ungu itu Bell, kalau dia ada di antara dua pilihan ini, dia nggak mungkin kepilih. Pasti nembaknya ke dia. Biru.
Karena si dia cantik. Karena dia cantik, jadi nggak ditembak nggak gitu ditembak. doang. Berapa kali dia bisa imun kayak gitu? Terus-terusan. Kecuali Oh, misalnya pilihannya satu-satu cuma doang. satu. Baru pasti Baru ditembak. Pasti ditembak. Tapi kalau ini kan pilihan tetap 2 nih, masih ada Iya. putih kan. Tetap putih yang ketembak. Enak juga Kecuali dia. kalau begini, pasti bel yang ketembak. Ditonjok juga gitu. Kalau ditonjok juga gitu. Kalau ditonjok dekat begini, Pilihannya rata-rata bukan pilihannya dia. bukan dia pasti. Tapi kalau nggak ada putih, nggak mau sih. Pasti Iya, iya, iya. baru. Jadi ngincer dia tuh susah. Jadi harus one by one. Dia imun ya. Iya. Yo, ngeselin banget, cantik guys. Nah ini ada Tuko. Tuko ini kelebihannya adalah dia bisa nembak ke atas dan ke bawah. Jadi dia, yoi, keren kan? Iya. Jadi dia bisa ngabisin kartu peluru lebih cepat harusnya. Karena lu di atas pun atau di bawah pun musuh lu tetap bisa ketembak. Lintas gerbong bisa. Nggak bisa. Atas bawah doang. Atas bawah doang. Nggak bisa begini kan? Nggak bisa. Miring. Nah ini ada dog. Dog ini instead kita cuma ngambil 6 kartu di awal, dia dapat 7 kartu. Actionnya Dapat lebih 7 banyak. Lebih banyak. Pilihannya pasti lebih banyak. Oke. Oke, lanjut ada Django. Nah ini Django, kerennya dia Django ini bisa nembak, efeknya itu sama kayak pukulan. Jadi udah Jatuh. ketembak, bukan jatuh, udah ketembak tapi kedorong. kedorong. Tapi nggak jatuh, Dia tapi nggak kedorong, nggak jatuh. Dia cuma kedorong jauh doang. Iya. Jadi semakin jauh. Jadi dia bisa, fungsinya mungkin kalau misalnya ada orang yang deketin dia bisa ngejauhin Bisa dia dengan dimentalin ya. tembakan. Tapi dia kemampuannya dia cuma kepake kalau nembak. Kalau nembak. Oke, jadi udah mau milih atau mau Kalau dia di dalam gerbong, kalau dia di dalam gerbong ditembak berarti mental. mental lagi. Oh gitu. Enggak dong, kalau misalnya sama-sama di dalam sini, Heeh. si Django nembak, nggak bisa nembak dong. Kan nembak itu peraturannya iya, apa? harus jauh. Nah dia berarti mentalnya ke gerbong Ke kedua. gerbong selanjutnya. Oh gitu. Iya. Kalau Django, jauh jadi jauh banget ya. Jauh banget makanya. Oke. Tapi harus pintar sama Bel, Django. bel. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Shuffle nggak aja, sebelum nggak sih, kita shuffle. playthrough? Langsung siapa? Sebelum kita keren akan Dia nggak bisa ditutup. Yang peluru itu harus punya kartu tembak. Oh kalau nggak di Xiaomi. Gimana? Dikasih, emang dikasih. Pasti ada, Pasti, ini pasti. pasti. Semuanya ada pasti. Semua ini Oh ini mewakili ya? warna itu mewakili, warna itu mewakili. Oke, itu cara mainnya. Kita caranya Kita langsung kita simpel upload, tapi nanti pasti bikin kan? video satu lagi buat yang playthrough. Ya. Oke. Gitu aja ya. Oke, kita langsung lompat ke video selainnya buat playthrough. Tetap pantengin untuk game Cold Express. Let's go.